Setelah pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang, aparat gabungan menggerebek rumah salah satu tokoh FPI di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, petugas meminta yang bersangkutan menurunkan seluruh baliho dan atribut FPI yang terpasang di rumahnya. Rabu malam, aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggerebek rumah Haji Maksyar di Dusun Mojo Santren, Desa Kemasan Krian, Sidoarjo. Awalnya kedatangan aparat ini tidak digubris oleh pemilik rumah yang merupakan tokoh simpatisan FPI ini. Namun akhirnya pemilik rumah bersedia keluar setelah aparat didampingi tokoh masyarakat setempat. Polisi pun meminta paksa sang pemilik rumah untuk menurunkan baliho bergambar pimpinan FPI Rizik Syihab yang terpasang di depan rumahnya. Selain itu, sejumlah atribut FPI yang tertempel di pintu rumah juga diminta untuk dibersihkan. Upaya penurunan paksa baliho dan atribut FPI ini sengaja dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pasca pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Kita menjalankan SKP ini nomor 220. Jadi yang berkaitan dengan larangan, atribut, dan juga simbol-simbol organisasi yang sudah dilarang. Sebagai tindak lanjut dari penggerebekan ini, aparat gabungan TNI Polri akan memantau dan mengawasi sejumlah tokoh dan simpatisan FPI di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Anyus melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang mulai kemarin 30 Desember 2020. Namun sesaat setelah dinyatakan terlarang, anggota FPI mendeklarasikan kelompok bernama Front Persatuan Islam. Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Ada 6 alasan pemerintah melarang FPI, di antaranya FPI tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai ormas, tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar sejak Juni 2019, dan anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Sesaat setelah pemerintah mengeluarkan larangan aktivitas FPI, para anggota yang sebelumnya berada dalam Front Pembela Islam mendeklarasikan nama baru, yaitu Front Persatuan Islam. Pembentukan nama baru ini sebagai bentuk menolak larangan pemerintah terhadap segala aktivitas FPI. Mereka menilai keputusan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Terkait pembentukan atau nama baru kelompok Front Persatuan Islam, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui situasi terkini dari wilayah Petamburan di ex-markas FPI sudah bersama kami ada Revika Sibarani. Revika, apakah hari ini juga masih dilakukan sweeping pencopotan dari atribut FPI di wilayah Petamburan? Ya, Lofi, Fandi, dan pemirsa dapat kami informasikan pasca pemerintah secara resmi telah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB per 30 Desember kemarin terkait pemberhentian dan penghentian seluruh kegiatan FPI sebagai organisasi masyarakat. Pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah tidak terlihat adanya atribut baik itu simbol maupun lambang yang berisi FPI. Sehingga kami juga bisa melihat sejak pagi tadi, Lofi dan Fandi, kami melihat ada posko 3 pilar yang tengah dibangun oleh pihak petugas di tempat ini, di mana tadi kami juga sudah melihat begitu setidaknya sejak pagi ada personil pengamanan yang berjaga di tempat ini, yakni di Petamburan 3 Jakarta Pusat atau yang menjadi lokasi markas FPI. Di antaranya adalah pihak kepolisian dari Polsek Tanah Abang, kemudian juga ada pihak dari Danramil begitu yang berada di tempat ini untuk melakukan penjagaan. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Kapolsek Tanah Abang, dikatakan bahwa posko 3 pilar meliputi unsur TNI, Polri, dan juga Pemda yang didirikan atau tengah didirikan di tempat ini adalah dengan tujuan untuk akhirnya mengamankan kawasan Petamburan 3 ini. Dan dapat kami informasikan pula terkait respon warga, kami sudah melihat sejak pagi tadi ini respon warga cukup baik atau kondusif begitu. Itu artinya warga sekitar juga cukup kooperatif dengan kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamanan di tempat ini. Tadi juga terbukti dengan adanya pihak lurah dan juga RW setempat yang berada untuk menyambangi kawasan ini melihat progres pembangunan dari posko 3 pilar di tempat ini. Dapat kami informasikan juga, Fandi, Lofi, dan pemirsa, terkait diresmikan ya oleh pemerintah terkait pemberhentian dari seluruh kegiatan FPI. Ini kami juga sudah melihat bahwa seluruh kegiatan FPI memang tidak lagi diperbolehkan, sehingga petugas pengamanan juga tetap berjaga jika adanya potensi untuk adanya kegiatan-kegiatan FPI ini akan langsung diamankan oleh petugas dari kepolisian maupun juga dari TNI. Dan dapat kami informasikan dari Menko Polhukam Mahfud MD sendiri juga memang menyampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk akhirnya menolak seluruh kegiatan FPI, mengingat FPI tidak memiliki legal standing atau dasar kuasa hukum lagi. Lofi dan Fandi. Terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Petamburan, Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polsek Pulau Gadung masih menyimpan 40 unit kendaraan sepeda motor hasil penyitaan dari para pelaku kriminal. Puluhan kendaraan hasil perampasan ini belum diambil pemiliknya. Puluhan unit sepeda motor disita Polsek Pulau Gadung dari salah satu gudang penampungan kawasan pangkalan truk jasa ekspedisi di Cipinang, Jakarta Timur. Kendaraan motor hasil curian ini rencananya akan dikirim menuju sejumlah daerah di luar Pulau Jawa untuk dijual. Mayoritas kendaraan tidak dilengkapi dengan surat-surat izin dari otoritas terkait. Sebagian lainnya hasil rampasan dari penagih hutang serta pelaku kejahatan. 12 orang ditangkap unit reskrim Polsek Pulau Gadung terkait proses penyitaan barang bukti kejahatan yang di gudang penampungan Cipinang. Dan sudah bersama kami ada Mahathir Muhammad langsung dari Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mahathir, apa informasi terkini dari sana, Mahathir? Ya, Fandi dan juga Lofi, saat ini memang dari Polsek dari Pulau Gadung ini berhasil mengungkap penadahan dari motor curanmor atau juga dari motor yang tadinya ditarik oleh debt collector secara paksa. Namun untuk informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Komisaris Polisi dari Kapolsek Pulau Gadung, yaitu Kompol Bedi Suwendi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Sehat selalu, Pak ya? Sehat selalu. Ya, Pak, bisa diceritakan pada awalnya dulu, Pak, bagaimana Polsek Pulau Gadung berhasil mengungkap penadahan dari kurang lebih 46 motor yang memang dianggap curian dan juga hasil tarian debt collector ini, Pak? Jadi laporan awal dari masyarakat bahwasannya ada banyak debt collector yang melakukan perampasan di jalan. Kemudian kami dari Polsek Pulau Gadung, unit reskrim, membuat satu tim untuk menindaklanjuti laporan dari warga tersebut. Kemudian didapati bahwasannya ada informasi setiap malam ada truk membawa kendaraan bermotor untuk diangkut ke luar kota.
Begitu Pak ya. Dan akhirnya itu bagaimana Pak proses penangkapannya Pak? Bisa ceritakan sedikit Pak? Setelah kita mengetahui adanya satu truk yang membawa 27 kendaraan roda 2, kita hentikan di tengah jalan, kemudian didapati 27 kendaraan bermotor. Kemudian kita bawa dari mana asalnya motor itu, kita kembali ke gudang ekspedisinya. Kemudian didapati 46 kendaraan bermotor lainnya yang masih belum siap angkut dan disimpan di beberapa tempat. Baik. Pak, ini kan tadi Bapak sempat sebut ada 46 motor. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak kendaraan atau motor yang sudah diambil oleh pemiliknya dan sisa berapa sekarang Pak? Yang sudah diambil oleh pemiliknya ada 6 motor yang sesuai dengan identitas kendaraannya. Karena kami sudah melakukan pengecekan dengan Samsat Jakarta Timur. Semua kendaraan 46 ini sudah dicek semuanya, nomor rangka, nomor mesinnya. Kemudian ada orang-orang yang datang ke sini, warga, mengecek kendaraannya. Ada 6 orang warga yang sesuai dengan data identitas kendaraannya. Nah, kalau Bapak berbicara tentang sesuai dengan identitas kendaraannya, berarti untuk pemiliknya nanti membawa syarat apa saja Pak untuk bisa membuktikan kalau ini memang ternyata kendaraannya, dan apakah nanti dipungut biaya untuk pengambilannya Pak? Bisa jelaskan Pak Beni? Bagi warga masyarakat yang merasa kehilangan, baik itu kehilangan di rumah, di jalan, ataupun perampasan, kami dari Polsek Pulau Gadung mempersilakan untuk mengecek kendaraannya ke Polsek Pulau Gadung. Masih ada sisa 40 kendaraan roda 2. Silakan dengan membawa STNK, BPKB, dan KTP. Baik. Terakhir Pak, himbauan untuk seluruh masyarakat dan nantinya bagaimana masyarakat berkendara di jalan agar terhindar dari perampasan juga nih Pak. Kami mengimbau kepada masyarakat, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan, jangan pernah menyerahkan kendaraannya di tengah jalan, apalagi dengan orang-orang yang tidak dikenal. Segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghampiri kantor polisi terdekat. Baik. Pak Bidi, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sehat selalu Pak. Salam sehat. Semoga beberapa motor-motor ini cepat diketemukan dan juga para pemiliknya juga cepat mengambil ya. Ya, baik. Untuk masyarakat pastinya atau penonton pasti yang merasa kehilangan dan juga mungkin masih mencari motornya, mungkin siapa tahu jodoh masih berada di Polsek Pulau Gadung, silakan datang dengan persyaratan yang sudah disebutkan. Namun sekali lagi pastikan STNK atau juga apabila sudah lunas BPKB sudah dibawa. Apabila nanti ada beberapa syarat yang sekiranya tidak lengkap dan nomor rangkanya berbeda atau dengan nomor plat berbeda akan sedikit bermasalah. Pastikan sekali lagi STNK dan BPKB-nya sesuai dengan nomor rangka dan juga plat nomornya. Untuk sementara itu kembali ke Fandi dan Lofi. Ya, dan yang paling penting selalu waspada saat berkendara. Terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Pulau Gadung, Jakarta.